kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi di sidang anak-anak. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami, sehingga kami masih diberikan nafas hidup. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarnya Dikau berkati setiap hati kami, biarlah firman-Mu bisa tersusun di atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik, cerita kita minggu ini mengenai kehidupan raja-raja. Sebelum itu adik-adik ada yang tahu nggak nih, sewaktu Raja Salomo memerintah, kerajaan Israel belum terpecah menjadi dua. Di zaman Raja Rehabeam, rakyat memberontak karena pajak yang terlalu tinggi, sehingga kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Nah, semua itu terjadi karena mereka tidak mendengarkan nasihat yang baik. Nah, sekarang mari kita lihat peta ini. Ini adalah kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Rehabeam. Dan yang ini adalah kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Yerobeam. Raja Yerobeam dan Raja Rehabeam memiliki kampanyenya masing-masing. Sekarang mari kita simak kampanye dari Raja Yerobeam. 1. Kamu semua akan menjadi anggota kerajaan utara. 2. Aku tidak akan memungut pajak tinggi-tinggi. 3. Aku sudah memperkuat kota Sikhem dan kota Penuel. 4. Kamu tidak perlu lagi pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. 5. Aku sudah membuat anak lembu jantan dari emas, bukan 1 tetapi 2. 6. 1 sudah aku taruh di Betel dan 1 lagi di Dan. 7. Anggaplah lembu-lembu emas itu adalah Tuhan yang telah menuntun nenek moyang kita keluar dari Mesir. 8. Aku sudah membuat kuil-kuil dan mengangkat imam-imam. Dan yang 9, kamu tidak perlu repot-repot pergi ke Yerusalem. Dan yang ke-10, setiap tanggal 15 bulan 8, kita juga akan merayakan Hari Raya Tuhan. Lalu kampanye dari Raja Rehabeam adalah 1. Kamu akan menjadi anggota kerajaan selatan. 2. Aku akan memerintah dengan sangat baik dan adil. 3. Kerajaanku akan dikagumi bangsa-bangsa di bumi. 4. Mulai sekarang aku akan belajar mendengarkan nasihat yang baik dan bijak dari para tua-tua. Dan yang kelima, mungkin aku juga akan mengurangi pajak yang harus kamu bayar. 6. Semua karyawanku akan mendapat upah yang ideal. 7. Setiap tahun kita akan bersama-sama merayakan hari raya untuk Tuhan. Nah, setelah adik-adik menyimak kampanye dari kedua raja tersebut, manakah raja yang akan kamu pilih? Raja Yerobeam menomorsatukan jabatannya. Waktu itu suku Yehuda dan suku Benyamin mengikuti Raja Rehabeam, dan 10 suku sisanya mengikuti Raja Yerobeam. Jadi kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Rehabeam jauh lebih kecil daripada kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Yerobeam. Namun bait suci berada di Yerusalem, dan menurut hukum Taurat, orang Israel harus pergi beribadah ke Yerusalem 3 kali setahun. Berbagai hari raya selalu dirayakan di Yerusalem. Semua itu sangat merisaukan Raja Yerobeam. Ia takut kalau ia membiarkan rakyatnya terus-terusan pergi ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan, mungkin rakyatnya akan kembali mengabdi pada Raja Rehabeam dan melupakan dirinya. Menurutmu, dalam hal ini, apakah yang dinomorsatukan oleh Raja Yerobeam?
Tuhan atau jabatannya. Karena ketakutannya itu, Raja Yerobeam segera membuat patung anak lembu jantan dari emas untuk disembah rakyatnya. Dan ia juga menetapkan hari raya untuk dirayakan bersama dengan rakyatnya. Tentu saja hal itu membuat Tuhan sedih. Tuhan memerintahkan seorang abdinya untuk datang dan menegur Raja Yerobeam. Tetapi Yerobeam tidak mau bertobat. Ia mengulurkan tangannya dan berkata, "Tangkaplah dia." Lalu tangan yang diulurkan Yerobeam itu menjadi kejang dan tidak dapat ditarik kembali. Mezbah yang didirikan Raja Yerobeam pecah sehingga abu yang di atasnya tercurah, persis seperti yang dikatakan abdi Tuhan itu sebelumnya. Raja Yerobeam segera memohon kepada abdi Tuhan itu untuk memohon belas kasihan Tuhan baginya, agar tangannya bisa kembali seperti semula. Tuhan mengabulkan permintaannya, tetapi Raja Yerobeam tidak pernah bertobat dan menyesali perbuatannya. Hal itu menyebabkan Tuhan murka dan bernubuat bahwa suatu hari kelak keluarga Yerobeam akan dipunahkan. Lalu saat anak raja sakit, Raja Yerobeam tahu bahwa Tuhanlah yang dapat menyembuhkan anaknya itu, bukan patung-patung buatannya sendiri. Raja Yerobeam menyuruh istrinya pergi kepada Akia, nabi Tuhan. Ia berkata, "Ada seorang nabi di Sila yang memberitahu kepadaku bahwa aku akan menjadi raja. Kata-katanya digenapi. Pergilah dan tanyakanlah kepadanya apa yang akan terjadi kepada anak kita. Tetapi hati-hati, agar kau tidak diketahui oleh siapapun. Perbuatlah seolah-olah kau adalah orang lain. Akan tetapi tak seorang pun yang dapat menipu Tuhan." Tuhan memberitahu Nabi Akia bahwa istrinya Raja Yerobeam datang. Ketika istri Yerobeam tiba, Akia berkata, "Masuklah istri Yerobeam, mengapa engkau berpura-pura menjadi orang lain? Aku mempunyai pesan untukmu. Tuhan berfirman bahwa Raja Yerobeam lebih jahat daripada semua raja lain, karena ia telah memperkenalkan ilah-ilah lain dan patung kepada umat ini. Aku akan mengangkat raja lain untuk menggantikannya. Orang Israel akan dicabut dari tanah leluhur mereka, tetapi juga berserakan kemana-mana." Akia pun menyampaikan berita yang lebih menyedihkan lagi. "Bangkitlah sekarang," katanya, "pulanglah. Pada saat engkau memasuki kota, anakmu akan mati." Lalu Raja Yerobeam tidak dapat lagi menanggulangi masalah-masalahnya sendiri. Meskipun ia telah membangun tempat-tempat ibadah dan menempatkan ilah-ilah palsu di dalamnya, ilah-ilah itu tidak dapat menolongnya. Bagaimanapun ia telah menolak satu-satunya Tuhan yang dapat menolongnya. Sekarang ia harus menderita akibat perbuatannya. Betapa menyedihkan gambaran dari seorang raja yang tidak mau menomorsatukan Tuhan. Adik-adik, sekarang mari kita melihat seorang raja yang benar-benar menomorsatukan Tuhan. Ia adalah seorang Raja Asa, cucu Raja Rehabeam. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memperkuat kota-kota, membangun tembok, menara-menara, pintu-pintu, dan palang-palang. Suatu hari, Zera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Raja Asa tidak mempunyai kereta, tentaranya hanya 3.000 orang dan 280 pemanah. Menurutmu mungkinkah Raja Asa menang melawan pasukan yang besar itu? Lalu Raja Asa berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlah ini." Tuhan membuat Raja Asa menang. Lalu Tuhan berfirman kepada Asa, "Dengarlah padaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan berserta dengan kamu bila mana kamu berserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba. Lalu setelah mereka mempersembahkan
Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan, nafiri dan sangkakala. Karena kesetiaan Raja Asa, bahkan Raja Asa memecat Mahka, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu telah membuat patung Asyera yang keji. Lalu Raja Asa merobohkan patung yang keji itu dan menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Namun sayang sekali setelah 35 tahun memerintah, Raja Asa mulai melupakan Tuhan. Saat Baseya, Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda, Raja Asa panik. Ia tidak lagi berseru kepada Tuhan. Ia malah mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram, untuk meminta pertolongan kepadanya. Pada waktu itu datanglah Hanani Nabi Tuhan kepada Raja Asa dan berkata, "Bukankah tentara Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkuda sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Mengapa engkau meminta pertolongan kepada Raja Aram? Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan," kata Nabi itu. Raja Asa bukannya bertobat, ia malah memasukkan Nabi Hanani ke dalam penjara. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Raja Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tetap tidak mencari pertolongan Tuhan. Maka meninggallah Raja Asa pada tahun ke-41 pemerintahannya. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, misalkan ada dua macam donat, yang satu adalah donat yang baru dan utuh, sedangkan yang lain adalah potongan atau bekas dari orang lain. Jika adik-adik disuruh memilih, donat manakah yang kamu pilih? Pasti tidak seorang pun mau memakan donat bekas ini, bukan? Mengapa kamu memilih donat yang utuh dan bagus? Karena donat yang utuh pasti bukan bekas orang lain. Seperti kamu memiliki donat yang bagus dan utuh, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia mau kamu memberikan dirimu dengan utuh dan sepenuhnya. Tapi seringkali kamu tiba-tiba mencintai banyak barang selain Tuhan. Kamu main game, tidak bisa stop dan melupakan Tuhan, juga lupa belajar. Kamu menonton film atau nonton TV terus-menerus dan melupakan Tuhan, juga lupa buat PR. Kamu baca komik terus dan melupakan Tuhan, juga lupa hafal ayat. Di hari Minggu, kamu tidur sampai siang dan malas ke ibadah anak. Atau kamu datang ke ibadah anak tetapi tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Saat itu Tuhan sangat sedih karena tidak mendapatkan lagi hatimu yang utuh itu. Nah adik-adik, ini adalah hayat hafal untuk minggu depan. Hayat hafal untuk minggu depan adalah Matius 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Baik adik-adik, untuk mengakhiri sidang anak-anak kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengajarkan kami untuk tetap utuh di hadapan Tuhan. Berkati waktu kami, biarlah kami bisa menjadi orang-orang yang taat terhadap waktu dan juga mengutamakan Tuhan dalam setiap kesempatan. Tuhan Yesus, hanya ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.